Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di malam hari ini kami akan banyak berbicara masalah rizki dan masalah yaitu kefakiran. Guru mulia Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri, Habib Salim di sana fotonya. Begitu juga ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah di dalam fatwanya bahwa dengan redaksi hampir sama, bahwasanya ja'a amirul mukminin, ja'a rajulun ila amirul mukminin Ali karamallahu wajhah. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki sowan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Amirul Mukminin, ana minal fakri. Ada yang mengatakan yashku li fakrihi. Beliau itu curhat karena hidupnya itu fakir, cari rezeki sulit, cari jodoh sulit, kemudian kuliahnya sulit, kalau bukan kuliah, belajarnya sulit. Pokoknya semua urusan hidupnya itu diberi sulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qillatar rizki. Di dalam kitab yang lain ada matan wa qillatir rizki. Rezekinya sedikit. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, yumkin la'allaka an taktuba bi qalamin ma'kudin. Mungkin kamu itu rezekinya sedikit karena kalau nulis itu kamu pulpennya itu tertali. Jadi ini ada talinya gitu, paham ya? Jadi jangan menulis pakai pulpen yang tertali. Ini menjadikan rezekinya sulit oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya Sayyidina Ali, mboten. Kalau nak nulis itu tidak pernah pakai pulpen yang tertali. Oh, la'allaka yamshutu bimishtin maksurin. Mungkin kamu itu suka jungkasan pakai sisiran, pakai sisir yang sudah bolong-bolong, sudah kapuk, sudah nggak lengkap itu jari-jarinya. Jadi kalau jungkasan jangan pakai jungkas yang tidak lengkap. Itu menjadikan rezekinya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. La boten Sayyidina Ali. Oh, la'allaka antanama ba'dal fajri. Mungkin bar salat subuh malamnya karena sibuk konser Ibnunya itu, mungkin bakal subuh tidur. Nah, wong sing bakal subuh tidur itu menjadikan skripsinya mundur terus nanti. Kira-kira begitu. Atau mungkin apalah jodohnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tidur habis subuh, atau dalam bahasa Inggrisnya itu bangkong, kira-kira begitu. La boten Sayyidina Ali boten. La'allaka antakula bidunil basmalah. Di dalam kitab yang lain bighairil basmalah. Mungkin kalau kamu tiap makan itu lupa nggak baca bismillah. Kalau di dalam kitabnya Sayyidil Walid Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, bismillah itu kalau lupa di awal boleh di akhir. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Makan tanpa baca bismillah atau lupa baca bismillah menjadikan rezekinya itu agak dibuat cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gajinya nggak munda-munda misalnya begitu. Oke, itu coba kalau makan mulai sekarang baca bismillah. La boten Sayyidina Ali boten. Yumkin antak lima atfar. Kamu itu suka apa? Ngetoki kuku yaumal ahad di hari minggu. Lah, orang kalau ngetoki kukunya hari Minggu biasanya itu qillatar rezeki. Rezekinya itu agak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Hasya Al-Bajuri ada 4 nazam itu dikatakan kalau orang ngetoki kuku hari Minggu yaitu zawalul barokah, rezekinya itu akan barokahnya itu akan hilang. Kalau hari Senin yurisul ilm, akan menjadi orang alim. Jadi kalau pengen jadi orang alim ngetoki kukunya hari Senin saja ya. Ini Ustadz Alif yang nanti sebentar lagi punya anak, kalau ngetoki kuku itu hari Senin, anaknya diketoki kukunya hari Senin. Kalau ngetoki kukunya hari Selasa, maka yarisul halakah, bisa menurunkan derajatnya. Jadi kalau pengen jadi ketua Ibnu ya jangan ngetoki kuku hari Selasa, hari yang lain. Kalau hari Selasa jadi ketua Ibnu mudun nanti kira-kira itu, turun pangkat. Kalau hari Rabu ya su'ul akhlak. Ada dalam kitab yang lain su'ul khuluq, akhlaknya akan buruk, akhlaknya tidak baik. Kalau hari Kamis yarithul ghina, menjadikan orang itu rizki, menjadi orang yang kaya. Jadi kalau pengen sugih blegedu itu ngetoki kukunya hari Kamis.
hari ini hari Kamis. Hari Kamis ya ini. Kemudian kalau hari Jumat maka yarisul hilm wal ilm. Jadi akan menjadikan sebab jenengan itu bijaksana, sabar, tidak ngamuan dan seterusnya ya. Jadi kalau punya temen satu organisasi kok ngamuan wae pas tidur jenengan ketroi kukunya hari Jumat. Insyaallah sabar mangga insyaallah. Sabar betul ngamuan. Kalau di Yaman dulu di dekat pondoknya beliau itu ada makamnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Itu wah itu istrinya galaknya itu masya Allah muttafaqun alaih galaknya itu. Tapi kalau kata di dalam kitab Tanwirul Qulub kalau punya istri galak itu doanya suami mustajabah. Istri jenenge galak kan? Oh enggak, masya Allah. Yang doa. Jadi teman-teman di Yaman itu kalau mau ikhtibar, mau ujian itu sudah ziarah kepada beliau insya Allah lancar rezekinya. Lancar semua ujian. Nah gitu. Jadi kalau ngetok iguku tuh harus lihat hari. Kalau saya biasanya 3 itu Senin, 4-nya Kamis, 3-nya Jumat. Jadi biar komplit kira-kira begitu. Kira-kira gitu. Mboten Sayyidina Ali mboten. Kula niku nak ngetok iguku enggak pernah hari Minggu. Hari yang lain, selalu hari yang lain. Oh, yumkin antam sya'ama man akbaru minkasina. Kamu itu kalau berjalan suka di depan orang tua yang lebih tua daripada kamu. Suka berjalan di depan orang yang lebih tua itu menjadikan rizkinya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun nggih, ampun. Boten Sayyidina Ali. Mungkin jenengan itu suka miknas, napa jenenge menyapu kullalaila setiap malam. Suka menyapu di malam hari. Jadi jangan suka nyapu-nyapu malam hari, diku mempersempit rezeki yang Allah berikan kepada panjenengan. Hati-hati nggih. Kalau nyapu sore-sore saja atau pagi-pagi saja. Ngaten, niki penting sekali. Mboten Sayyidina Ali mboten. Kula niku nak nyapu nggih esuk-esuk napa sore-sore. La'allaka tarakta du'a lil walidain. Mungkin sebelum itu kamu itu suka menyebut nama orang tua kamu dengan panggilan namanya bismi. Di namanya orang tua misalnya Muhammad, Muhammad, memanggil orang tuanya dengan namanya langsung itu menjadikan sebab rizkinya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya belajar diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau orang tua saja nggak boleh, bagaimana dengan Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu lebih tidak boleh. Kalau manggil Nabi Muhammad ya paling tidak Nabi Muhammad atau Sayyidina Muhammad atau Mustafa Muhammad. Sebagaimana di dalam kitab Hasya Az-Zarqani Alal Muwatta, Nabi Muhammad punya nama jumlahnya 2000 nama. Salah satunya adalah Muhammad dan Ahmad. Paham ya? Kalau punya anak kasih nama ada Muhammadnya ya, atau ada Ahmadnya. Dengan kitab Tuhfatul Muhtaj dikatakan manjala sambil fi majlisin, manjala safi majlisin, sopo-sopo sing linggih tenggene majlis wa hadara fiha man ismuhu Muhammad, dan hadir di tempat itu orang yang namanya ada Muhammadnya, maka sebesar apapun andaikan ada dosa di tempat itu langsung dipun ACC, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Wah, nanti kalau rapat Ibnu hadirkan orang yang namanya Muhammad, wis rodo-rodo kerasa tidak apa-apa. Ya ampun begitu ya. Gitu. Hisabnya awal ya, hisabnya awal. Kalau orang satu rumah ada namanya Muhammadnya, maka satu rumah itu rezekinya diberi lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kitab berjudul Fadilatut Tasmiyah bi Ismi Ahmad wa Muhammad. Fadilatut Tasmiyah bi Ismi Ahmad wa Muhammad. Tapi kitab ini nukilan dari beberapa kitab. Saya ketahui dari kitab Hasya Syarwani, Ibnu Qasim Al-Abadi. Di PCNU ada kitab itu. Dulu kita beli ya. 21 jilid. Itu. Jadi artinya kitab itu bukan berdiri sendiri. Kalau kitab itu dinukil dari kitabnya seorang mujtahid, berarti hadisnya kalau nggak hasan ya sahih. Minimal hasan menurut mujtahid tersebut. Paham ya? Jadi kalau sebuah hadis kok dinukil oleh seorang mujtahid, maka dalam teori usul fikih nususul imam kan nususis syari'. Pasti hadisnya kalau nggak hasan ya sahih. Jadi tanpa saya meneliti sudah percaya itu. Kemudian boten Sayyidina Ali boten. Nah, mungkin kamu suka mengkutuk anak kamu. La'allaka, mungkin kamu suka mengkutuk anak kamu. Dasar anak nakal,
Dasar anak durhaka ini menjadikan apa, rezeki orang tuanya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tidak boleh seperti itu. Paham ya? Nah, boten. Nah, yang terakhir, la'allaka tarakta du'a lil walid. Mungkin kamu itu suka lupa mendoakan orang tua. Nah, kalau ini na'am Sayyidina Ali. Nggih, kula niku memang sering lupa mendoakan orang tua. Nah, sekarang konangan. Makanya teman-teman semuanya, kemanapun jenengan datang, niatkan, ya Allah, saya datang di majelis Raudhatul Muhibbin, kalau ada pahalanya jenengan kirim tenggene tiang sepuh kula. Loh Pak, nanti kita nggak dapat apa-apa nanti. Loh, Imam Abdurrahman Ba'alawi dalam Fatwa Al-Masyhur di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin mengatakan, jenengan akan mendapatkan do'af, lipatan-lipatan bimi'ati alfidhibin, 100.000 kali pahalanya daripada kalau jenengan datang di sini tanpa meniatkan pahalanya untuk kedua orang tua.